Selebriti sukses jadi artis tanpa bayang-bayang orang tua. Siapa sajakah mereka? Yang lagi viral dan trending di jagat maya, apa sajakah itu? Kisah mistis kesenian yang ada di Indonesia, apa sajakah itu? Simak ulasan lengkapnya hanya di On Trending, obrolan yang lagi trend dan happening. Check it out! Hai viewers, kembali lagi bersama aku Claudi. Dimana lagi kalau bukan di On Trending, obrolan yang lagi trend dan happening. Viewers, tentunya hari ini Claudi akan memberikan informasi seputar artis-artis dan juga berita-berita viral buat viewers semua di rumah. Informasi pertama ini datang dari kalangan selebriti atau artis yang mereka ini bisa sukses menjadi seorang selebriti tanpa bayang-bayang orang tua. Keren banget. Kira-kira siapa aja? Langsung aja disimak informasinya. Ini dia. Nah, ini kita mau ngomongin yang namanya Music Fest. Sekarang akhir-akhir ini lagi banyak banget Music Fest. Dan ini ada Lido Music Art and Center yang kemarin itu mengadakan Music Fest yang besar, Music for All Fest 2023. Kira-kira seperti apa keseruannya? Langsung aja disimak informasinya. Ini dia. Ajang festival konser musik terbesar berstandar kelas dunia dari MNC Media dan Entertainment bertajuk Music for All Fest 2023 sukses digelar. Acara konser LMAC ini pun begitu meriah dengan antusiasme lebih dari 80.000 orang yang hadir di festival musik tersebut untuk menyaksikan dan menikmati penampilan luar biasa. Dan dengan banyaknya antusias para penonton, acara konser ini pun berhasil menjadi salah satu konser musik terbesar di Indonesia pada tahun ini. Eva Celia, anak dari Sofia Lachuba ini karirnya emang sekarang lagi bagus banget ya. Jadi model iya, bintang iklan iya, main di sinetron juga iya. Pokoknya karyanya itu banyak banget, main-main film, series. Emang berkecimpung di dunia entertainment. Wah, emang ya kalau misalnya darah seni itu sudah mengalir, itu pasti di anaknya itu kalau misalnya dikembangin itu bakal jadi banget. Kalau misalnya tadi kita udah ngomongin Eva Celia ya, ini juga ada Giolio Parengkuan. Jadi kalau misalnya kalian anak-anak muda nih pasti tahu dong kalau nonton Dilan, Pertaruhan. Nah, ini Giolio itu berhasil membuktikan kemampuan aktingnya di Pertaruhan nih. Pertaruhan ini adalah film yang dibintangi oleh ada Jeffrey Nicole. Wah, ini Claudi nonton nih, ceritanya juga bagus sampai dibuat seriesnya nih. Dan di situ juga menjadi nominasi atau menjadi kayak gebrakan untuk karir dia karena dia ini sudah mendapatkan penghargaan di situ, viewers. Keren banget. Emang kalau misalnya kita udah ngomongin kerja keras itu pasti tidak akan membuahkan yang tidak akan mengkhianati yang namanya hasil ya. Jadi kalau misalnya kalian mau sukses harus kerja keras. Kalau misalnya males-malesan susah gimana juga mau sukses. Selanjutnya ini juga ada Naura Ayu. Naura Ayu ini suaranya bagus, bisa acting juga. Nah, dia ini adalah anak dari Nola Bitri. Wah, kalau misalnya suka nonton series pasti tahu nih, ada series terbarunya nih yang lagi kemarin itu sempat heboh ya, karena emang banyak yang nonton. Pokoknya sukses terus buat semuanya. Viewers, ya ampun, kalau misalnya yang ini ya, ini bener-bener rasanya lagi viral banget. Karena kalau misalnya kita udah ngomongin pre-wedding, ini kan harusnya menjadi sesuatu yang bahagia, yang menyenangkan. Tapi pre-wedding ini dilakukan di Bukit Teletabis nih, di Bromo. Tapi sayangnya mereka itu menggunakan flare dan mereka itu tidak ingat kalau misalnya ada angin, cuaca yang panas. Akhirnya savananya itu terbakar sangat besar. Dan yang paling menjadi bahan cemoohan adalah saat terjadinya kebakaran yang besar itu mereka masih bisa melihat
foto-foto di kamera tersebut. Akhirnya mereka semua diamankan polisi, tapi sekarang ini yang menjadi tersangka adalah manajernya. Bisa dituntut 5 tahun penjara dan dendanya juga banyak. Nah makanya kalau misalnya emang mau bikin konsep foto, ini juga harus izinnya ada. Karena ini nggak dapat izin nih, tapi bisa-bisanya masuk ke Bukit Teletabis dan merugikan banyak orang. Itu benar-benar udah hampir jadi kayak bencana nggak sih? Mau pre-wedding malah berujungnya malah jadi merugikan banyak orang. Jadi kebakaran, dan kebakarannya ini bukan kebakaran kecil tapi kebakaran besar. Jadi sebenarnya kalau pre-wedding harus dapat izin yang jelas-jelas aja, yang aman-aman aja, nggak usah yang pengen terlalu berkonsep malah jadi zonk seperti itu tadi sampai menggambarkan satu Indonesia. Selanjutnya ini juga ada seorang guru yang berinisiatif untuk membersihkan make up siswi-siswi SMA. Karena sekarang ya kalau misalnya kita main sosmed itu banyak banget make up yang tutorial make up natural ke sekolah, tapi itu dipakai dan akhirnya malah pas dibersihin jadi hitam-hitam nih semuanya. Pas dibersihin itu malah kapasnya hitam-hitam. Nah ini nih, boleh sih ke sekolah tuh pakai make up, tapi make upnya ya kayak bedak tipis aja atau sunscreen. Tapi kalau udah sampai yang menor kayaknya kurang pantas dan kurang cocok ya, karena anak SMA ini kan harus fokusnya itu di belajar gimana sih kalian itu nanti biar bisa jadi orang sukses, terus masuk perguruan tinggi yang bagus, bukannya malah make up gitu. Kenapa sih kalau misalnya nggak boleh make up? Karena nanti jadi kayak terlalu menor gak sih anak SMA, tapi kok make upnya menor banget. Jangan ditiru ya, pokoknya belajar aja yang rajin. Selanjutnya Claudia mau kasih informasi misteri ini. Kira-kira ada apa sih? Jangan kemana-mana, tetap di On Trending, obrolan yang lagi trend dan happening. Viewers, kembali lagi di On Trending, obrolan yang lagi trend dan happening. Sesuai janji Claudia mau kasih informasi seputar kesenian di Indonesia yang ada misteri di dalamnya. Kira-kira apa aja? Langsung aja disimak informasinya. Ini dia. Tari ronggeng. Jadi tari ronggeng ini itu dulu ada seorang perempuan yang dia itu ditinggal sama kekasihnya. Dia sedih banget, putus asa, dan akhirnya mayatnya itu tidak dikubur dengan baik, tapi kayak diratapi. Akhirnya orang-orang itu berpikir kayak kenapa sih, gimana caranya bikin dia untuk bangkit, untuk move on. Akhirnya mereka itu menari-nari, tapi sampai akhirnya di situ ada lantunan lagu yang benar-benar melankolis, dan akhirnya perempuan ini merasa, aduh kok rasanya aku kepingin ikutan, dan akhirnya dia itu menari. Sampai sekarang ini biasanya tarian ini itu pemeran utamanya adalah seorang perempuan yang menari. Ini tuh karena emang dia itu seperti cerita yang tadi, itu berdasarkan cerita yang tadi, dan ini juga diiringi oleh lagu-lagu yang lain nih. Nah selanjutnya ini juga ada misteri dalamnya yaitu debus. Kalau misalnya kalian tahu debus, ini orang-orang yang menurut Claudia luar biasa ya. Kalau misalnya kita kena api aja, kita bisa kena luka bakar. Gimana caranya mereka itu kayak motong-motong tangannya, terus pakai alat-alat yang tajam. Kita aja kalau misalnya lagi masak terus kepotong itu perih banget, berdarah-darah kan. Ini gimana caranya? Itu bener-bener kayak pisaunya itu yang tajam-tajam dan kayak disilet-silet ke dirinya sendiri. Nah itu kan bener-bener luar biasa ya. Kalau misalnya orang normal itu pasti akan berdarah-darah, tapi katanya disitulah misterinya. Jadi ada yang mensupport dari dunia gaib nih. Jadi dia itu bisa melakukan atraksi itu. Tapi kalau misalnya udah kayak gitu itu kan pasti ada ritualnya ya. Jangan ditiru ya. Kalau misalnya kita ya sudah ya, kita gunakan aja pisau untuk memotong. Gak usahlah sampai yang namanya kayak gitu, karena itu namanya seni ya. Jadi pasti mereka udah punya pelatihan khusus dan juga pastinya sudah aman. Dan gak berasa nih viewers, informasi barusan menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu saksikan On Trending, obrolan yang lagi trend dan happening only on Celebrities TV. Aku Claudia pamit, bye bye.